Salam, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudara, saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Doa saya, semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat selalu, dalam perlindungan Tuhan, dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar mereka juga dapat diberkati melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan seorang murtadin, bagaimana dia proses dari Islam menjadi Kristen, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita lihat bahwa murtadin inilah murtadin yang cukup taat dan fanatik. Namun ketika dia mengalami masalah, tekanan dan lain sebagainya, dia harus memang mencari kebenaran, dan akhirnya dia menemukan kebenaran itu yang hanya ada di dalam kitab Injil, yaitu Yesus Kristus. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan jangan lama-lama, mari kita menyaksikan tayangan kami ini. Dan semoga setelah mendengar kesaksian dan firman Tuhan ini, boleh kita ada perubahan yang kita dapat, dan iman kita semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyaksikan bersama. Salam, selamat menyaksikannya. Kenalkan, nama saya Ayani. Sekarang namanya Maria Magdalena. Terima kasih untuk Bapak sudah mengundang saya ke channelnya, sehingga saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Waktu saya usia umur 9 tahun, Bapak Ibu, saya itu lahir dari 3 bersaudara. Saya anak pertama, dilahirkan di keluarga yang Muslim ya. Tetapi saya tidak mau hanya batas itu. Saya pengen benar-benar mengenal Tuhan secara langsung, secara pribadi. Bukan hanya katanya Allah Maha Besar atau Tuhan Maha Besar, tapi saya mau mengalami siapa Tuhan itu dan seperti apa Tuhan Maha Besar itu. Jadi waktu umur 9 tahun Bapak Ibu, saya itu seperti lapar dan haus tentang sesuatu yang belum pernah saya rasakan gitu kan. Apa sih Tuhan itu gitu kan. Jadi umur 9 tahun itu kayaknya masih SD ya, masih SD. Nah, di sekitar saya itu Bapak Ibu ada sebuah gereja. Nah, ada sebuah gereja di sana, ya kan? Ada sebuah gereja, sepertinya gereja apa ya, Advent gitu ya, sepertinya gereja Advent, iya. Terus aku masuk gitu kan, aku lihat gitu kan, di dalamnya gitu kan. Sebenarnya aku takut gitu kan mau masuk, kan aku kan sebagai Muslim gitu kan, karena aku bukan orang Kristen gitu kan, tapi kok saya pengen masuk ke dalam gitu kan. Masuk saya ke dalam itu, terus saya duduk aja di pinggir pintu itu. Saya lihat orang-orang beribadah pada waktu itu. Setelah selesai orang-orang pada pulang, kemudian hamba Tuhannya berbicara sama saya, kamu ngapain di situ gitu kan. Aku cerita aja, mau main aja ke sini gitu. Mau main aja gitu, mau lihat-lihat aja. Akhirnya si Bapak hamba Tuhan ini bilang, udah kamu di sini aja, kebetulan saya lagi butuh yang bersih-bersih di tempat ini. Kalau kamu mau, nanti kamu dapat uang jajan dari Bapak gitu. Oh iya, saya ambillah pekerjaan itu gitu kan, karena saya mau juga tahu di dalamnya itu ada apa aja sih gitu kan. Saya mau lihat gitu kan. Sepertinya kayaknya berbeda dengan apa yang saya lakukan di rumah gitu kan. Saya masuk, saya mulai ngelap-ngelapin itu yang namanya tempat persembahan, terus meja mimbar gitu kan, alat-alat musiknya gitu kan, saya lap-lap, saya sapu-sapu di sana sampai saya terus dikasih itu yang namanya berkat gitu kan, kasih berkat sama Bapak itu.
Nah, lambat laun itu tiap hari demi hari bapak saya sama orang tua saya ini semua curiga. Curiganya tuh anak ini kok nggak mau dikasih uang jajan gitu kan. Padahal kamu kan harus pergi ke sekolah madrasah, butuh uang untuk naik apa kendaraan, terus untuk jajan di sana kan butuh uang gitu kan. Tapi saya tuh nggak pernah minta gitu sama orang tua saya karena saya sudah dapat berkat dari seorang hamba Tuhan itu. Kemudian hari berjalannya waktu, hari jumpa saya sadari gitu kan, saya tuh dipelihara Tuhan Yesus tuh luar biasa, tapi saya tidak sadar di situ ya Bapak Ibu. Karena itu tadi punya panggilan tapi tidak mendengar panggilannya. Akhirnya saya terus balik lagi ke gereja, kata si Bapak ini tuh ngomong, kamu mau nggak aku ceritakan tentang akhir zaman? Jadi pada waktu usia 9 tahun itu saya tuh sudah diajarkan kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu 2. Waktu itu saya mendengarkan kitab Wahyu 2 yang di ayat ke-7, ayat ke-11, ayat ke-17 dan ayat ke-26. Di situ tentang janji Tuhan akan memberkati umat-umatnya dengan mahkota yang sangat luar biasa, dengan hadiah pertama, hadiah kedua, hadiah ketiga, dan hadiah keempat. Di sana ada di Wahyu 2. Jadi saya sudah baca itu semuanya, dibacakan sama Bapak Gembala itu. Tanpa saya sadari berjalannya waktu, saya semakin membesar, umur saya berhenti sekolah. Saya minta berhenti sekolah. Bapak, Ibu, saya pengen berhenti sekolah. Lah kenapa? Aku udah nggak mau. Tapi aku sudah selesai menyelesaikan sekolah madrasah saya. Sekolah madrasah saya sampai TPA, MDA 1, MDA 2 saya selesaikan. Nah, sudah selesai itu ada pertengkaran di dalam keluarga saya. Pertengkaran dalam keluarga saya itu sampai orang tua saya itu akhirnya menyuruh saya pergi gitu kan. Menyuruh saya pergi untuk dari rumah. Udah pergi aja. Akhirnya aku pergi dan di situ mama saya bilang, kamu silakan kalau mau pergi. Kamu cari Tuhan yang benar. Mungkin kamu ikut Tuhan di sini nggak benar. Kamu cari Tuhanmu sampai kamu ketemu. Kalau kamu sudah capek, silakan kamu pulang. Saya bingung lah, kok aku umur segini kok suruh cari Tuhan tuh gimana gitu kan. Akhirnya aku pergi dari satu pondok ke satu pondok. Aku pergi pondok lain ke pondok lain untuk mencari siapa Tuhan itu. Karena saya punya lapar dan haus sekali akan tentang siapa Tuhan itu yang sebenarnya, yang mana Allah Maha Besar, yang mana Tuhan Maha Besar. Saya mau merasakan sendiri, bukan hanya kata orang, bukan hanya kata tulisan, tetapi saya mau benar-benar merasakan cinta kasih Tuhan itu di dalam diri saya. Sehingga lambat berjalannya waktu saya itu di dalam pondok pesantren semua, saya bukannya tambah ketemu Tuhan, ya Bapak Ibu. Saya bukan bertemu Tuhan, tetapi malah akhirnya saya jadi nggak mempan dibacok Bapak Ibu. Saya akhirnya jadi nggak mempan yang namanya senjata tajam. Malah saya jadi kayak seperti punya ilmu. Nah, saya ceritakan tentang orang tua saya pun, saya seorang anak orang pintar gitu. Aslinya anak orang pintar itu namanya Jawara Banten ya Bapak Ibu ya. Jawara Banten, dan saya itu anaknya yang benar-benar bapak saya tuh pengen punya anak laki-laki seorang Jawara juga, supaya ilmunya diturunkan ke saya gitu kan. Tetapi karena saya perempuan, jadi bapak saya kecewa gitu melahirkan saya. Mungkin kecewa ya. Saya melihatnya mungkin ada kekecewaan karena bapak saya pengen sekali punya anak laki-laki, dan anak itu akhirnya terlahirlah saya. Nah, akhirnya lepas laut, saya sudah menjalani pondok-pondok saya, bukan saya bertemu Tuhan. Akhirnya saya menikah Bapak Ibu, karena saya sudah di situ udah umur 21 tahun ya. Saya menikah. Saya masih teruskan karena saya seorang Islam yang radikal gitu kan. Radikal tuh dalam arti saya tuh tahan kuat beribadah gitu kan. Sholat saya tekun, saya semua beribadah saya tekun, zikir saya tekun, semua saya tekun gitu Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya menikah. Pernikahan saya itu, saya pikir menikah saya itu, saya mendapatkan seseorang yang sangat luar biasa, yang bisa menjadikan imam saya. Ternyata 12 tahun saya mengalami penderitaan, 12 tahun saya mengalami yang namanya KDRT, 12 tahun saya tidak dikaruniai seorang anak Bapak Ibu. Dan di situ luar biasa kesedihan saya, sakit hati saya menumpuk. Di dalam rumah saya sudah ditolak di keluarga, sekarang saya menikah, saya pun ditolak, saya pun tidak mendapatkan yang namanya kasih. Dan saya tidak pernah merasakan apa itu sebuah kasih. Saya cuma hanya pengen cari siapa Tuhan saya. Nah, waktu 12 tahun pernikahan kami, di pernikahan saya yang pertama Bapak Ibu, itu waktu saya masih dulu ya, sekitar ada 10 tahun yang lalu.
12 tahun itu saya tuh waktu itu lagi sholat Bapak Ibu. Saya sholat, saya ambil mukena saya sholat, saya lakukan sholat di masjid, saya sendirian jam 12 malam. Kemudian besok paginya alat-alat sholat saya, alat-alat untuk saya bisa menyembah Tuhan, itu semuanya dibakar Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa untuk apa kamu sholat? Kamu itu orang gak benar, kamu itu orang yang rusak, kamu tuh gak usah sholat-sholat. Kemudian mukena saya dibakar Bapak Ibu. Dan di situ hancurlah hati saya. Saya bilang, Tuhan tahu hati saya. Saya tuh pengen banget ketemu Tuhan, bener-bener. Saya tuh setiap malam nangis Bapak Ibu. Saya pengen itu yang namanya ketemu Tuhan tuh seperti apa. Ketika saya mengalami penyiksaan Bapak Ibu. Sampai saya pernah itu digerojok sama minyak tanah. Saya dipukul, saya benar-benar mengalami KDRT dengan suami saya yang pertama itu. Dan saya cuman memanggil satu nama, yaitu Bapa. Saya tidak tahu siapa yang saya panggil, tapi saya selalu panggil, Bapa tolong aku, Bapa tolong aku. Kemudian suami saya berkata, Bapak kamu sudah meninggal, untuk apa kamu panggil-panggil? Kemudian terus lambat laun, akhirnya ketika saya diam-diam beribadah tanpa memakai peralatan sholat saya duduk aja di belakang, posisi gelap semua. Saya berkata, Tuhan, ya Tuhan, berikan saya sebuah keberanian untuk boleh mengambil keputusan. Apakah tindakan saya ini baik atau tidak? Berikan saya sesuatu hal yang baru, yang belum pernah saya dapatkan. Dan hari ini, saya akan berhenti menyembah-Mu. Karena saya tidak bisa lagi punya alat-alat lagi. Karena setiap saya mau sholat selalu dibakar. Saya minta kekuatan-Mu untuk memberikan roh keberanian itu kepada saya. Turunkan pada hari ini juga. Dan setelah itu Bapak Ibu, entah kenapa malamnya saya langsung punya roh keberanian. Dan ada firman lewat di mata saya. Tapi saya belum tahu firman itu ayatnya di mana. Jika kau ingin sempurna, kau harus melepaskan semua apa yang kau punya dan carilah Tuhan. Tapi saya tidak tahu ayat itu ada di mana. Mungkin ada yang bisa memberikan saya ayat tersebut. Saya akan bersyukur dan berterima kasih karena itu benar-benar kerinduan saya untuk saya bisa tahu. Kemudian Bapak Ibu, saya diberi roh keberanian itu dan saya meninggalkan rumah. Saya meninggalkan rumah, semua saya tinggalkan, suami saya tinggalkan, barang-barang apapun saya tinggalkan, semua. Hanya saya bawa baju yang ada di badan saya untuk saya boleh mencari Tuhan Bapak Ibu. Kemudian saya pergi dari Bandar Lampung, saya pergi ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, saya pergi lagi karena saya bertemu juga dengan seseorang yang mencintai saya sungguh-sungguh, yaitu suami saya yang sekarang setelah lambat laun itu. Akhirnya saya menikah lagi Bapak Ibu. Saya menikah lagi. Saya pikir udah menikah saya luar biasa, dapat orang yang saya cintai ya kan. Ternyata memang dia ini seorang paranormal Bapak Ibu. Seorang paranormal besar di Solo ini. Dia punya ilmu yang sangat banyak. Ketika ada pelepasan itu juga hampir 350 ilmu yang dilepaskan, yaitu suami saya yang saat ini namanya Elia Eko Winarno. Dia juga sama dipanggil Tuhan juga. Pernikahan saya yang ke 1 tahun Bapak Ibu, itu ketika saya sudah menikah 1 tahun sama beliau, ada permasalahan yang sangat luar biasa. Ketika kami hari itu, saya sudah kos-kosan kami, tempat tinggal kami itu harus dibayar, tapi kami nggak punya uang gitu kan. Dan suami saya pun meninggalkan saya. Di situ lebih hancurnya lagi, saya dendam dengan suami saya, dendam dengan orang tua saya, dendam dengan orang-orang. Saya pukul rata semua manusia jahat. Kemudian Bapak Ibu, setelah saya itu benar-benar terpuruk Bapak Ibu, saya tuh ngomong dengan diri saya sendiri. Aku tuh tiap hari sholat 5 waktu tanpa pernah telat. Tapi 1 orang pun tidak ada yang nanya, kamu kenapa? 1 orang pun gak ada yang pernah tanya saya tuh kenapa. Nah, lepas dari saya berpikir seperti itu, Bapak Ibu, besoknya itu banyak hamba-hamba Tuhan datang ke tempat saya, menjangkau saya, memberitahukan yang namanya keselamatan, memberitahukan yang namanya itu siapa Tuhan. Dan itu nggak semudah itu aja. Saya ada berdebat, banyak debat saya sama mereka yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena memang kan saya keras banget gitu kan, dari lahir dari
orang keras, keluarga keras ya kan. Jadi saya itu sama orang udah langsung menahan dulu gitu kan. Oh, ngapain kalian datang ke sini gitu kan. Iya, kamu harus percaya sama Tuhan, harus tahu Tuhan gini gitu. Mungkin melihat saya di Facebook gitu kan, melihat postingan-postingan saya yang suka adu-adu ilmu gitu kan. Tadinya yang suka kasih pusaka-pusaka seperti itu kan. Saya dulu juga main-main tarot gitu kan, kartu tarot gitu kan. Terus cenayang, pokoknya ramal-ramal manusia siapapun bisa saya ramal gitu kan. Waktu zaman itu karena saya sudah saking saktinya ya. Tadi saya tidak cerita juga ke situ ya. Jadi ada mungkin beberapa hamba Tuhan yang menyaksikan saya di Facebook itu dan kemudian akhirnya menjangkau saya ke sini, ke tempat saya. Tapi tidak semudah itu karena saya langsung bilang, untuk apa saya itu diganti-ganti agama saya? Saya tidak mau diganti-ganti agama saya. Sama aja kalau iman itu nggak perlu dicarikan iman lagi. Saya udah punya iman saya sendiri, saya begitu kan. Karena saya tahu firman gitu kan. Saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Saya tolak mereka. Kemudian sampai juga ada yang bilang bahwa kamu harus dibasuh dengan darah Yesus supaya kamu disucikan dari Tuhan seperti itu. Aku bilang apa? Untuk apa gitu kan? Jadi udah capek lah, banyak lah orang yang jangkau saya bla 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 bla. Banyak yang jangkau saya tidak pernah mau gitu kan. Untuk apa gitu kan? Karena saya percaya tidak ada satu agama pun yang bisa selamatkan hidup saya. Di mana ayat firman-Nya ada jaminan masuk surga. Ada agama yang buat saya masuk surga di mana? Beritahu saya. Saya selalu cari seperti itu. Dan kemudian saya diingatkan kembali kalau ibu saya pernah bilang bahwa sang penyelamat itu adalah Isa Al-Masih. Saya bilang sama mama saya, kenapa mama saya percaya dengan seperti itu? Mama kan orang Muslim, itu kan Tuhannya orang Kristen. Kenapa mama mau ngomong seperti itu? Kata saya. Mama pernah diajarin katanya digituin. Udah, kamu kalau mau cari-cari, tapi jangan kata mama, supaya kamu bisa tahu sendiri siapa Tuhanmu yang kamu sembah. Jadi mama juga punya pertanyaan-pertanyaan tentang siapa aku, siapa kamu. Nah, kemudian kemarin Bapak Ibu, setelah mama saya beritahukan bahwa siapa kamu, siapa aku. Langsung saya jawab, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Dan akhirnya mama saya diselamatkan. Kenapa kamu bisa jawab semua kata-kata saya? Ya, karena mama saya ada sebuah buku, itu adalah buku tentang kehidupan, bagaimana cara dia mengenal Tuhan, tapi Tuhannya Tuhan yang nggak tahu. Seperti kayak punya kitab sendiri tentang kehidupan siapa Tuhan. Cuman nggak sampai selesai Bapak Ibu. Jadi saya beritahu mama saya, gitu kan. Ada apanya ini, ada apanya. Saya kasih tahu tentang firman semua. Saya beritahu sekarang karena saya sudah tahu siapa Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, balik lagi ke pertanyaan ke kesaksian saya yang sebelumnya barusan, bahwa setelah itu akhirnya saya dikiriminlah sebuah pujian melalui WhatsApp saya. Dikirimin pujian, ada satu buah lagu, yang lagu itu benar-benar Bapak Ibu membuat hati saya hancur, yang membuat hati saya terjamah oleh Tuhan. Dalam posisi keadaan saya sendirian, saya tidak punya siapa-siapa di sini, tapi Tuhan mencari saya. Bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari saya. Melalui pujian itu, saya benar-benar dijamah hati saya. Lagunya, Bapa Sentuh Hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Pada saat saya mendengar pujian ini, saya diingatkan pada saat saya mengalami kekerasan, mengalami KDRT, mengalami pukulan demi pukulan. Saya panggil namanya Bapa.
Apa mungkin Bapak yang ini yang saya cari? Saya nggak pernah merasakan kasih yang begitu luar biasa melalui pujian ini. Hati saya hancur, hati saya diremukkan, kekerasan hati saya diluluhkan oleh Tuhan, diperbaharui. Kemudian tidak berhenti-berhentinya saya nangis. 3 hari berturut-turut saya nangis. Apakah saya harus pindah keyakinan? Pada saat itu Bapak Ibu, saya pergi ke satu tempat di mana di sana ada yang namanya wihara. Saya datangi tempat itu. Saya duduk di altarnya. Atau mungkin ini saya harus pindah agama jadi orang Buddha. Saya berpikir seperti itu. Tapi di mata saya ada tulisan lagi, keluarga Allah. Dan lagi-lagi di mata saya keluar ayat firman lagi. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya jalan kaki Bapak Ibu. Saya masih jadi gelandangan waktu itu. Saya jalan kaki. Dari Pasar Gede saya jalan kaki. Menuju itu tempat di mana bacaan keluarga Allah itu. Apa saya suruh sholat? Apa saya salah ada di wihara ini gitu kan. Saya nggak tahu tujuan saya mau kemana. Saya seperti sedang berada di persimpangan jalan. Saya nggak tahu mau kemana. Karena saya mencari Tuhan itu tadi. Dan akhirnya saya bertemu dengan satu buah gereja. Yaitu ada bacaannya keluarga Allah. Saya masuk ke dalam situ. Saya lihat orang-orang dibaptis. Tanpa satupun yang melayani saya, yang mengkonselingi saya. Saya datang ke situ, saya langsung minta dibaptis bersama ibu rohani saya. Kita sudah janjian di sana, ada namanya Ibu Anatalina Irawati. Beliau adalah ibu yang mengenalkan Tuhan Yesus juga kepada saya ketika saya sendirian. Beliau datang bersama Bapak ke tempat saya, mengunjungi saya, memberkati saya, menolong saya. Ternyata ketika saya sekarang sudah mengenal Tuhan, terlalu jauh saya nyuruh orang ke gereja. Terlalu jauh saya nyuruh orang baca Alkitab. Tetapi dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk disalurkan kepada orang lain, disitulah jiwa-jiwa itu boleh mengenal Tuhan. Makanya saya terus lakukan itu juga kepada jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan. Saya pun sama, mencari orang-orang yang sudah menolak Tuhan. Mencari orang-orang pun yang rindu sama Tuhan. Jadi setelah saya dibaptis Bapak Ibu, saya tidak pulang. Saya tidur di gereja. Dan saya duduk di samping kolam baptisan itu. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Saya nggak mau yang seperti mereka yang lakukan. Mereka cuma datang ke gereja hari Minggu. Itu pun kalau mereka ingat. Saya nggak mau yang seperti itu. Dan ibu saya pun bilang, Mbak Ayani kalau besok sudah kenal Tuhan, jangan jadi orang Kristen yang biasa aja. Jadilah orang Kristen yang radikal. Dan saya lakukan itu. Itu seperti saya tangkap seperti nubuatan untuk saya. Jadi saya langsung bilang sama Tuhan seperti itu. Saya seperti menentang Tuhan di situ. Walaupun saya sudah dibaptis. Saya bilang, saya tidak mau jadi orang Kristen yang biasa aja. Saya nggak mau cuma ibadah hanya hari Minggu aja. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan benar-benar pakai saya setelah dibaptis Bapak Ibu. Nggak berhenti sampai di situ, saya doakan orang, saya datangin orang, saya kunjungin orang-orang sakit, mereka sembuh. Saya tumpang tangan atas orang sakit, mereka sembuh. Ada orang yang sakit kusta 21 tahun, saya peluk mereka, saya sembuh. Dia sembuh. Ada orang yang nggak bisa mendengar, mereka bisa mendengar. Ada orang yang nggak bisa berjalan, mereka bisa berjalan. Dan udah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan saya. Saya tidak mau mengganti agama orang. Dan sampai sekarang pun saya tidak mau ganti-ganti agama. Karena saya percaya, tidak ada agama yang bisa menyelamatkan hidup saya. Yang bisa menyelamatkan hidup saya adalah Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Itulah saya lakukan. Siapapun orang yang pernah menjangkau saya, para pendeta hamba Tuhan dimanapun berada, terima kasih untuk waktu dan tempatnya yang sudah pernah menjangkau saya, yang pernah melayani saya, bahkan yang pernah saya tolak. Saya menghaturkan terima kasih untuk semuanya.
Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah menonton tayangan kami. Dan semoga melalui kesaksian ini dapat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara, dan iman saya dan Bapak Ibu Saudara semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah melihat, sudah menyaksikan bersama bagaimana proses semur tadin ini menjadi Kristen. Bapak Ibu Saudaraku, tidak mudah, namun sekalipun banyak tantangan, masalah yang dia hadapi, namun dia tetap kuat, teguh imannya kepada Tuhan Yesus, dan tetap dia menjadi pengikut Kristus yang sejati dan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi saksi di mana-mana. Bapak Ibu Saudaraku, bahkan dia mengatakan bahwa saya tidak mau menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, tapi dia harus keluar untuk memberitakan kabar yang sangat penting. Harus dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lebih giat. Bapak Ibu Saudaraku, dia nggak mau hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, masuk ke gereja beribadah seminggu sekali, namun tidak pergi memberitakan Injil. Tapi dia harus pergi memberitakan Injil, harus melayani Tuhan, harus mengambil resiko untuk terus memberitakan Injil, karena Injil adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita sudah menyaksikan bagaimana dia ketika ada orang-orang yang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik pada waktu itu, dia tidak percaya, dia tidak respon, bahkan dia menolak, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Namun Tuhan tetap setia, namun Tuhan tetap mengasihi dia, karena dia memang sedang mengalami hati yang kosong, mengalami kekosongan dalam pribadinya, sehingga Tuhan harus masuk untuk menjamah hatinya, dan akhirnya dia boleh mengenal kebenaran, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak gampang, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika dia mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya dia mengalami tantangan, masalah demi masalah, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan dia dipukul, Bapak Ibu Saudaraku, dianiaya dan diusir oleh orang-orang terdekatnya, keluarganya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita harus ingat bahwa Kristus sudah dahulu mengatakan bahwa ketika engkau mengikut aku, maka kamu harus siap dihina, dianiaya, dicaci maki dan lain sebagainya. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudaraku, bahkan pemberitaan Injil adalah kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya, yang akan binasa, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ya, luar biasa memang si murtadin ini, kesaksian yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita mengakhiri tayangan ini, mari kita membuka kitab suci kita dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ke-27. Dan firman Tuhan di sini mengatakan demikian: hikmat Allah dan hikmat manusia, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan Injil adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil.
Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab orang yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikian jauhlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, cukup sangat memberkati saya, Bapak Ibu Saudaraku, setelah saya membaca firman Tuhan ini. Dan sesuai kesaksian yang sudah kita saksikan bahwa sebelumnya si murtadin ini dia menolak, dia tidak mau merespon, tidak mau mendengarkan akan orang-orang yang Tuhan utus atau hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirimkan untuk memberitakan kabar baik kepada dia. Dan dia memang sedang menunggu dari teman-teman seimannya untuk dijenguk dan didatangi, namun tidak ada satu orang pun yang datang jenguk dia. Tidak ada satu orang pun yang menghibur dia ketika dia mengalami kesedihan, masalah, yaitu Bapak Saudaraku. Namun ketika dia mengarahkan hati pikirannya untuk mencari kebenarannya, Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Dia menolak, dia tidak merespon, dia tidak mau mendengarkan itu. Tapi ya Tuhan tetap setia kepada dia. Dan akhirnya Tuhan nyatakan dirinya kepada dia melalui banyak cara, Bapak Ibu Saudaraku. Dan di sini memang kita lihat di ayat 18 di sini bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan Injil ini atau pemberitaan salib kebodohan bagi mereka yang tidak percaya, yang akan binasa, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang percaya pasti diselamatkan, sebab pemberitaan Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Injil Kristus adalah satu-satunya cara untuk kita datang kepada Bapa di surga. Satu-satunya jalan yang menuju ke surga itu Injil Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Hanya Injil yang dapat menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Hanya Injil yang dapat memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara. Hanya Injil yang dapat menghapus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan sudah menebus saya dan Bapak Ibu Saudara oleh karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tercurah darahnya, hancur dagingnya, dan dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah Injil, itulah inti daripada Injil yang dapat menyelamatkan saya dan Bapak Saudara. Di sini memang sangat luar biasa. Di ayat yang ke-27 sini yang sangat memberkati saya. Di sini mengatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memang adalah orang yang tidak begitu pandai
Saya memang orang yang memang yang lemah. Tetapi Tuhan pilih saya dan Bapak Ibu Saudara untuk memalukan bagi orang yang kuat, bagi orang yang berhikmat. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, sepandai-pandainya kamu, ketika kamu tidak mengandalkan Tuhan, ketika kamu tidak datang kepada Tuhan, maka kamu akan menjadi lemah. Jadi bersyukur sekali saya dan Bapak Ibu Saudara dipilih Allah. Dipilih Allah untuk memalukan bagi yang kuat, untuk memalukan yang bagi yang berhikmat. Memang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya lihat si Murtadin inilah orang yang dipilih Allah, orang yang sudah ditentukan Allah, orang yang memang sedang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus. Dan akhirnya dia menjadi Kristen, mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak gampang Bapak Saudara. Seperti yang kita sudah saksikan, dia dihina, dia dibenci, dia diusir, bahkan dipukul dia Bapak Saudaraku. Dipukul. Sungguh menyedihkan memang, sungguh sakit memang Bapak Saudaraku. Tapi ingat bahwa ketika kita ada dalam Kristus, kita akan mengalami yang namanya sukacita, damai sejahtera. Ingat bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan saya dan Bapak Saudara. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saya dan Bapak Saudara selalu datang kepada Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kalau saya dan Bapak Saudara selalu mengandalkan Tuhan, selalu datang kepada Tuhan, berseru, maka pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Dan setiap masalah yang kita hadapi pasti akan terselesai dengan baik, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi saya mengajak Bapak Saudara untuk terus memberitakan kabar baik bagi orang yang menerima dapat diselamatkan, yaitu orang yang menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat diselamatkan. Tapi orang yang tidak menerima, yaitu kita tidak boleh untuk menghakimi, tapi kita lihat bahwa memang pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang sudah ditentukan untuk binasa. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita tetap terus memberitakan Injil, agar kita tetap terus berdoa kepada mereka yang belum mengenal akan Injil, supaya Tuhan nyatakan kuasa-Nya kepada mereka melalui mimpi, melalui penglihatan dan mujizat-Nya Tuhan, agar mereka juga dapat mengenal Sang Pribadi, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang dapat mengampuni dosa manusia, yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita lihat di ayat yang ke-22 di sini bahwa orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini memang suratnya Paulus yang ditunjukkan kepada jemaat di Korintus atau orang-orang percaya di Korintus, bahwa di sini Paulus memberitakan Injil kepada orang Yahudi itu sebuah batu sandungan. Dia memberitakan orang-orang Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi itu kebodohan bagi mereka. Jadi memang hikmat pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi untuk itu sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara
untuk tetap terus kita konsisten keluar memberitakan Injil, terus keluar untuk menyampaikan kabar baik bagi mereka. Itu tanda bahwa kita mengasihi mereka. Itu adalah sebuah penerapan ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, yang lemah lembut. Jadi ketika kita dianiaya, ketika kita dicaci maki, ketika kita dihina, ketika kita diusir, ketika kita ditolak, jangan heran, jangan kaget. Karena kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Kristus sudah dahulu dia ditolak. Kristus sudah dahulu dia dihina. Kristus sudah dahulu dia dicaci maki dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka. Bagi mereka yang sudah yang ditentukan yang akan binasa Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan di sini memang sungguh luar biasa bahwa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya. Ya betul, saya percaya bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menjadi berkat, untuk terus memberitakan kabar baik. Dan Roh Kudusnya Tuhanlah yang terus menuntun saya dan Bapak Ibu Saudara, yang terus menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara, yang terus membimbing saya dan Bapak Ibu Saudara, memelihara saya dan Bapak Ibu Saudara untuk melakukan perbuatan baik yang ajaib untuk memuliakan Kristus. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Saudara. Kita harus yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saya dan Bapak Saudara. Jadi untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus berdoa dan terus memberitakan Injil. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui kesaksian dan firman Tuhan ini dapat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara, dan iman saya dan Bapak Ibu Saudara semakin kuat dan teguh dalam Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.